Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Musim hujan telah tiba. Nah, bagi kita para pengguna Yaris Bakpao, terkadang ada beberapa masalah yang timbul ketika sedang berada di musim hujan, terutama ketika sedang menerjang genangan air atau menerjang banjir yang tidak begitu tinggi. Masalahnya apa yang sering dikeluhkan? Masalah yang sering dikeluhkan pada Yaris Bakpao ini adalah ketika kita menerjang banjir atau genangan air hujan, ya, itu akan menyebabkan indikator aki di dashboard menyala hanya beberapa saat kemudian mati lagi, dan ini cukup membuat panik kita semua. Karena apa? Kita tidak tahu masalah apa yang terjadi. Tapi sebetulnya teman-teman, ini adalah hal yang kalau menurut saya masih dalam batas kewajaran. Karena apa? Ketika kita menerjang banjir dengan konstruksi mesin Yaris Bakpao yang ada di depan, kemudian posisinya adalah tegak lurus dengan posisi mobil, ditambah dengan cover penutup bawah Yaris itu terkadang sudah tidak berfungsi secara maksimal atau mungkin bahkan lepas, tidak ada. Sebetulnya di bawah mesin itu ada yang namanya pelindung mesin. Nah, ketika pelindung itu sudah tidak bisa menutup dengan maksimal atau mungkin bahkan lepas, nah akan menyebabkan air yang menggenang itu setelah kita lewati akan menyiprat ke fan belt yang memutar puli. Salah satunya adalah puli dari alternator, sehingga menyebabkan apa? Puli alternator itu slip. Sedangkan fungsi dari alternator itu adalah menyuplai tegangan atau memberikan cas kepada aki, mengisi strom aki, sehingga ketika fan belt itu berputar slip, licin, maka puli alternator tidak berputar dengan baik, sehingga apa? Menyebabkan kondisi aki menyala, seolah-olah ya memang karena aki tidak dicas dengan baik oleh alternator. Nah, sehingga itu menyebabkan aki indikatornya menyala, dan itu hanya terjadi beberapa saat. Dan itu sekali lagi teman-teman, tidak semua Yaris Bakpao mengalami seperti itu. Itu karena memang ada kegagalan fungsi dari penutup cover mesin seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti setelah beberapa saat pasti akan mati lagi. Jadi faktornya ada dua. Satu, karena penutup mesin bagian bawah itu sudah tidak berfungsi dengan baik atau mungkin bahkan hilang. Yang kedua adalah fungsi dari fan belt itu menurun. Nah, fan belt itu butuh kekencangan yang pas. Karena apa? Fan belt itu memutar yang namanya beberapa puli. Nah, ada puli yang paling bawah ada puli kompresor, kemudian naik ada puli water pump, kemudian paling atas adalah puli alternator. Ini memang tidak terjadi di semua mobil. Karena apa? Tergantung konstruksi dan konfigurasi mesin pada setiap mobil. Tapi yang saya alami itu di beberapa mobil memang rata-rata ketika kita menerjang genangan air, ya seperti itu, paling tidak fan belt itu slip, berbunyi, berdecit nih kayak gitu. Kemudian nanti akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Setelah berputar itu ya kering dengan sendirinya. Tetapi apa? Memang karena konstruksi mesin Yaris yang sedemikian rupa menyebabkan tidak hanya fan belt itu slip, tapi sampai tidak bisa menyebabkan puli alternator itu tidak berputar. Kalau ketika setelah menerjang genangan banjir itu mati, ya tidak apa-apa, itu sudah menjadi normal kembali. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika sampai beberapa jam atau bahkan lama tidak mati-mati, lah itu yang jadi masalah, dan itu disebabkan oleh faktor lain. Dan salah satu penyebab lain, ya, yang ketiga penyebab lainnya adalah kualitas fan belt yang sudah kendor. Jadi tidak bisa kita kencangkan lagi. Artinya kita sudah mentok, berarti memang fan belt itu harus diganti. Karena apa? Ketika fan belt itu sudah mentok tetapi tetap kendor, maka tidak akan maksimal memutar berapa puli yang tadi saya sebutkan. Nah, teman-teman, di sini akan saya sampaikan bagaimana tips menerjang genangan air, ya, supaya alternator itu fan beltnya aman. Yang pertama, pastikan banjir itu atau genangan tidak melebihi batas seperempat roda dan kita yakin bisa melewatinya. Kalau kita yakin aman, tidak sampai ke mesin membahayakan, kita terjang, kita lewati. Dan pastikan genangan air itu tidak begitu jauh, tidak begitu panjang, artinya sampai beratus-ratus meter, itu akan berisiko terhadap mobil kita.
Kemudian pastikan kita hafal betul jalannya, ya, tidak ada lubang dalam. Jadi ketika kita melewati genangan air mungkin seperempat roda, tetapi ketika ada lubang dan kita tidak tahu, maka akan masuk dan itu akan memperdalam mobil kita untuk tenggelam. Ya, tenggelam artinya maksudnya tidak tenggelam total, tapi akan memperdalam genangan air. Tips berikutnya adalah lebih baik tolong untuk sementara matikan AC ketika kita menerjang genangan air. Karena apa? Kompresor itu butuh tenaga yang cukup besar, mungkin sekitar sampai 20% akan membebani mesin, sehingga ketika kita mematikan AC dan menerjang genangan air, maka kinerja fan belt akan sedikit ringan. Karena apa? Tidak memutar kompresor yang begitu berat. Jadi kemungkinan untuk slip itu lebih bisa diminimalisasi. Ketika sudah bisa diminimalisasi, maka fan belt akan dapat memutar puli-puli tersebut menjadi lebih ringan dan tidak akan terjadi slip. Nah, kalaupun misalnya terjadi slip, nggak apa-apa, hanya berbunyi, dan seandainya betul-betul memang menyebabkan indikator aki menyala, tidak usah panik. Nanti kalau sudah kering akan mati sendiri. Karena apa? Fan belt sudah bekerja normal kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi pesan saya, tidak perlu khawatir, bisa dilakukan beberapa treatment, yaitu dengan cara pengecekan cover mesin bagian bawah, atau kemudian kita cek kekencangan dari fan belt tersebut. Tidak ada salahnya. Kalau bisa kita cek sendiri, silahkan cek sendiri, kita kencangkan. Kalau tidak bisa, serahkan kepada bengkel, ya. Jadi ceritakan bahwa fan beltnya kendor, silahkan dikencangkan lagi, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, ketika Yaris bak bau kita melewati genangan banjir, genangan air, dan menyebabkan indikator aki menyala beberapa saat, tidak usah khawatir, karena itu akan hanya sebatas slip fan belt, dan itu akan kembali normal setelah beberapa saat. Begitu teman-teman tips kita ketika membawa Yaris bak bau ketika di musim penghujan dan menerjang genangan air seperti itu. Ingat, tidak semua Yaris bak bau mengalami seperti itu, hanya beberapa kasus saja. Karena memang tergantung dari kondisi mobil kita masing-masing seperti apa. Namun ini cukup banyak dikeluhkan ketika musim penghujan seperti ini dan membuat panik. Banyak yang bertanya seperti itu. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.